Halo sahabat belajar, apakah kalian pernah mengalami peristiwa seperti ini? Atau seperti ini? Atau peristiwa seperti ini? Nah, kira-kira kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Untuk tahu jawabannya, ayo kita bersama-sama bahas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, kembali lagi di Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Perkenalkan, saya Intan Maulani, guru di SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sahabat Rumah Belajar, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar fisika dengan materi hukum Newton tentang gerak. Adapun materi ini diajarkan di kelas 10 untuk jenjang SMK. Dan materi ini juga terdapat dalam kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum-hukum Newton. Nah, adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan definisi dan persamaan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton dengan tepat. 2. Menerapkan konsep-konsep hukum Newton untuk pemecahan masalah kontekstual dengan cermat. Halo sahabat Rumah Belajar, apakah kalian pernah mendengar nama Newton? Pasti pernah dong, entah itu membaca buku pelajaran, menemukannya di internet, ataupun telah dibahas oleh guru kalian di kelas. Nah, Newton atau nama panjangnya Isaac Newton merupakan ilmuwan matematika dan fisika. Bapak Newton inilah yang telah menemukan beberapa hukum mengenai gerak benda yang dinamakan dengan hukum Newton. Nah, sahabat Rumah Belajar, ayo kita sama-sama bahas tentang 3 hukum Newton ini dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Rumah Belajar, hukum 1 Newton itu berkaitan dengan sifat kelembaban benda. Sifat kelembaban benda atau yang dikenal dengan inersia, yaitu setiap benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kedudukannya. Nah, hukum 1 Newton ini berbunyi setiap benda akan tetap diam jika tidak diberikan gaya dari luar, dan setiap benda akan cenderung bergerak lurus beraturan apabila diberikan gaya dari luar. Contohnya seperti yang sudah kita lihat di awal tadi, yaitu ketika kita menaiki di sekolah, kita akan memposisikan diri itu di duduk ternyaman ataupun posisi diri ternyaman. Namun saat di perjalanan tiba-tiba ada kucing yang menyeberang sembarangan sehingga Pak sopir pun mengerem mendadak, dan otomatis yang awalnya badan kita duduk nyaman itu akan terdorong ke depan. Namun pasti badan kita akan mencoba untuk kembali ke posisi awal. Nah, pada saat badan kita yang awalnya duduk di posisi nyaman lalu mendapatkan gaya dari bisa melaju, inilah merupakan penerapan dari hukum 1 Newton, yaitu jika setiap benda itu cenderung bergerak terus beraturan jika diberikan gaya. Namun setelah terdorong badan kita, maka badan kita akan otomatis kembali keadaan semula. Nah, ini merupakan penerapan dari kalimat bahwa setiap benda akan tetap diam jika tidak ada gaya yang diberi. Sahabat Rumah Belajar, penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kondisi benda dalam keadaan bergerak.
di mana massa benda dan gaya yang bekerja pada benda tersebut sudah diperhitungkan sebagaimana bunyi dari hukum 2 Newton, yaitu besarnya percepatan yang dialami suatu benda akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Sahabat rumah belajar, di hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Apa sih maksudnya? Maksudnya, apabila kita memberikan gaya pada suatu benda, maka akan menimbulkan gaya reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, seperti yang kita lihat di contoh di awal tadi, yang peristiwa 3 tersebut merupakan contoh dari penerapan hukum 3 Newton, di mana pada saat kita mengendarai perahu, kita akan mendayung airnya itu ke arah belakang, yang mengakibatkan perahunya itu akan bergerak ke depan. Mengapa bisa seperti itu ya? Nah, hal tersebut dikarenakan karena adanya gaya aksi yang diberikan melalui dayung tadi. Nah, si perahunya tadi memberikan gaya reaksi berupa bergerak maju ke depan, yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi hukum Newton tentang gerak ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat rumah belajar semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.